Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang tugas besar pemodelan sistem dengan saya Fikri Muhammad Fauzi. Saya Pratiwi Novayanti. Dan saya Konita Afifa Salsabila. Oke, untuk kasus, jadi andaikan saudara diminta membantu PT Model untuk memecahkan masalah yang dihadapi, usulan apa yang saudara ajukan? Untuk memecahkan masalah ini, saudara diminta untuk menggunakan pendekatan pemodelan yang meliputi langkah-langkah berikut ini. Ada dua langkah. Yang pertama itu adalah memformulasikan masalah, dan yang kedua itu menyusun model matematik dan mencari solusi model. Nah, lalu ada problem situation, ada proses, struktur, konflik, uncertain, aksi dan reaksi, control, goals and aim, world view, people, relationship, research, process, dan yang terakhir struktur. Nah, berikut merupakan problem solution-nya. Bisa dilihat. Next. Berikut problem solution-nya juga. Ada worldview, people, relationship, research, proses, dan struktur. Next. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Berikut merupakan gambar dari rich picture diagram yang telah kami diskusikan secara berkelompok. Selanjutnya, terdapat hierarki sistem yang terdiri dari narrow system yaitu stasiun kerja, wider system yaitu PT Model, dan juga environment yaitu kompetitor alat elektronik. Yaitu ada influence diagram, di mana terdapat uncontrollable input seperti outsourcing cost, number of workstation, raw material, working hours, training cost, labor cost product, number of product are produced, number of demand, dan price product per unit. Kemudian ada juga control input yaitu production amount of oscilloscope and voltmeter. Kemudian ada sistem variabelnya, yaitu ada total operation cost, total overhead cost, total labor cost, total inventory cost, dan total revenue. Kemudian outputnya, yaitu adalah profit. Ya, lanjut analisis stakeholder. Yang pertama ada problem customer, yaitu investor. Kemudian ada problem user, yaitu direktur utama. Dan ada problem analis, yaitu kelompok kami sendiri, yaitu kelompok 7. Kemudian terdapat 6 elemen masalah. Yang pertama adalah pengambil keputusan, yaitu Direktur PT Model 2019. Kemudian ada objektif, yaitu tujuan pengambil keputusan untuk mengurangi kerugian akibat kehilangan penjualan. Dan ada decision criterion, yaitu kerugian yang disebabkan oleh kehilangan penjualan akibat konsumen produk oscilloscope dan voltmeter berpindah ke perusahaan lain. Kemudian ada ukuran performansi, yaitu kerugian per minggu, dan ada input terkendali, yaitu harga jual, kapasitas produksi reguler, gaya produksi reguler, kapasitas produk overtime, dan gaya produksi overtime. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian model matematika, di mana kami merumuskan model matematika untuk total cost, yaitu penjumlahan antara total biaya bahan baku, total biaya tenaga kerja, total biaya overhead, total biaya outsourcing, dan total biaya pelatihan, dan menghasilkan profit, yaitu total harga jual dikurang dengan total cost, di mana total harga jual ini sama dengan revenue. Next. Untuk alternatif yang pertama, kita menggunakan penambahan lembur atau jam kerja. Di sini didapatkan total harga jualnya seperti yang tertera pada layar, dan total biaya tenaga kerjanya
sebesar 178 juta sekian. Total biaya bahan bakunya 1 miliar sekian. Total biaya overhead-nya 235 juta sekian. Sehingga didapatkan total cost untuk alternatif yang pertama yaitu sebesar 6 miliar 726 juta sekian. Sehingga dihasilkan pada alternatif yang pertama ini ternyata tidak mendapatkan profit melainkan negatif. Hasil yang income yang didapatkan oleh perusahaan sebesar negatif 1 miliar 961 juta. Untuk alternatif yang kedua, yaitu kita menggunakan outsource dan training, di mana total harga jual yang kita dapatkan pada alternatif kedua sebesar 4 miliar 768 juta sekian. Dengan total biaya tenaga kerja 45 juta, total biaya bahan baku sebesar 1 miliar 547 juta sekian, total biaya pelatihan sebesar 25 juta, total biaya outsourcing sebesar 580 juta, sehingga didapatkan total cost untuk alternatif yang kedua sebesar 2 miliar 198 juta. Dan profit pada alternatif kedua itu sebesar 2 miliar 569 juta. Next. Dengan membandingkan kedua alternatif, ternyata alternatif kedua lebih menguntungkan bagi perusahaan, yaitu dengan menggunakan outsource dan training, sehingga alternatif yang kami pilih yaitu alternatif yang kedua. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.